Hai, welcome to Articles. Hari ini saya mau ngebawain kasus yang banyak banget request. Dari minggu lalu mau diangkat tapi nggak jadi-jadi karena mungkin udah banyak yang ngebahas juga. Tapi kasusnya emang seru dan menarik, jadi sayang jika di-skip gitu aja. Dan kalaupun kamu udah pernah tahu ceritanya ya nggak apa-apa. Buat yang belum, mari kita simak kasus mencengangkan berikut. Pada Minggu siang 22 Maret 2015, seorang wanita berusia 28 tahun bernama Dennis Haskins menerima SMS dari mantan pacarnya yang bernama Aaron Quinn berusia 29 tahun. Dennis tinggal di daerah bernama Vallejo yang berada di California, Amerika, dan hubungannya sama Aaron terbilang rumit karena sering putus nyambung dengan berbagai alasan. Mereka baru pacaran sekitar 7 bulan sejak Dennis datang ke kota tersebut pada Agustus 2014 dan bekerja menjadi physical therapy di Rumah Sakit Kaiser Vallejo, di mana Aaron juga bekerja di tempat yang sama, juga sebagai physical therapy. Secara penampilan, baik Aaron dan Dennis sangat menarik dengan bentuk fisik yang fit, sebab sama-sama suka berolahraga. Tapi kenyataannya hubungan mereka penuh rintangan, sebab Aaron dulu sempat hampir menikah dengan wanita lain namun tunangannya selingkuh, yang berakibat batalnya rencana kawin. Lalu dia bertemu dengan Dennis dan berpacaran. Tapi ternyata Aaron masih suka kirim pesan sama mantannya, makanya hubungan mereka jadi putus nyambung terus. Pertengkaran terakhir adalah saat Dennis membaca histori pesan Aaron yang memohon-mohon pada mantan tunangannya supaya balikan, hingga menimbulkan pertengkaran hebat, dan kali ini perempuan tersebut ingin putus beneran, gak mau nyambung lagi. Makanya saat menerima SMS dari Aaron di hari Minggu 22 Maret itu buat ngajakin ketemu, ngobrol, dan minta baikan, Dennis jadi super galau. Dia capek bakal ribut dan putus nyambung karena alasan yang sama. Sementara jauh di lubuk hatinya yang paling dalam tentu, dia masih sangat mencintai Aaron dan berharap memiliki pria itu seutuhnya. Hingga akhirnya lelaki tersebut bermohon agar Dennis datang ke rumahnya dan mau memaafkan segala kesalahan. Dia ingin ngomong sesuatu yang serius dan bersungguh-sungguh ngarepin Dennis akan menerimanya kembali. Cukup panjang lebar pembicaraan melalui telepon dan SMS yang awalnya membuat Dennis ragu hingga mau juga datang ke rumah sewa milik Aaron sore harinya. Dennis pun sudah tiba di halaman rumah Aaron sekitar pukul 5.30 sore. Dia keluar dari mobil, nurunin beberapa tas dan baju serta sekotak pizza hangat yang tadi sempat dibelinya di jalan, lalu menuju teras rumah Aaron serta mengetuk pintunya. Keesokan harinya, Senin pagi 23 Maret 2015, di mana harusnya pasangan tadi udah hadir untuk bekerja di Kaiser Hospital, namun gak ada satupun yang muncul. Aaron pagi-pagi bener nelpon atasannya dan bilang sedang gak enak badan. Begitu juga dengan Dennis yang mengirim pesan ke atasannya, izin karena ada acara keluarga mendadak. Namun bosnya Dennis ngerasa ada yang aneh, sebab kata-kata yang digunakan seperti bukan bahasa wanita tersebut. Lagi pula, Dennis akan mengikuti sebuah seminar ortopedi dalam seminggu ini dan sudah menandatangani perjanjian kehadiran 100%. Seperti mustahil dia batal ikut, karena ini udah sangat ditunggu-tunggu oleh beliau. Si atasan coba SMS dan nelpon balik namun nomornya sudah tidak aktif lagi. Siang harinya sekitar jam 2, kepolisian di Vallejo menerima panggilan telepon 911 dari seorang pria yang kemudian diketahui adalah Aaron Quinn. Suaranya seperti hilang-hilang, ngomongnya agak kacau kayak orang linglung, namun dia memohon polisi untuk datang menolongnya karena telah terjadi penculikan. Kurang dari 5 menit langsung 2 petugas datangnya ke rumahnya dan melihat beberapa kejanggalan. Pertama, kondisi Aaron seperti orang mabuk berat, entah itu karena alkohol atau narkoba. Lalu ada belasan botol bir kosong nampaknya di meja makan dan dekat dinding dapur. Yang terakhir paling mencolok adalah tercium bau menyengat cairan pembersih berbahan kimia semacam karbol di rumah itu. Para polisi tadi langsung naik ke atas ke lantai 2 menuju kamar tidur dan baru sadar bahwa sumber bau karbol asalnya dari situ. Karpet di lantai kamar juga nampak bersih seperti habis divakum dan kasurnya juga tanpa dilapisi spray, seperti benar-benar habis diberesin. Seorang petugas kemudian melihat di salah satu sudut kasur itu ada nampak masih segar setetes noda darah. Mereka kemudian turun ke bawah lagi lalu menginterogasi Aaron. Dengan suara kumur-kumur nggak jelas serta dalam keadaan sempoyongan, lelaki tersebut bercerita bahwa sehari sebelumnya menjelang maghrib pacarnya Dennis datang dan mereka menikmati waktu bersama. Udah baikan lagi, bercinta lalu tertidur. Sampai tiba-tiba jam 3 pagi, muncul sosok dengan menggunakan baju selam, mendobrak masuk dan menyerang keduanya.
mengikat tubuh Aaron dan Dennis lalu memasangkan kacamata renang yang udah ditutupin lakban hitam. Jadi mereka nggak bisa ngeliat apa-apa. Aaron berkesimpulan bahwa penyusup itu bisa jadi lebih dari satu orang karena langkah kakinya lumayan ribut kemana-mana. Sekilas sempat nampak mereka juga membawa senpi, alat penyetrum, laser penyorot, dan lampu flash super terang. Pokoknya waktu penyusup itu baru masuk, rumahnya berasa silau kemana-mana. Saat udah diikat dan mata tertutup, baik Aaron dan Dennis didudukkan di lantai ruang tamu, lalu dipasangkan headphone ke kuping mereka masing-masing hingga terdengar alunan musik pelan serta suara yang menginstruksikan mereka untuk tetap tenang. Jangan melawan sebab semua akan baik-baik aja. Setelahnya, Aaron dan Dennis dibawa ke dalam kamar secara bergantian oleh salah seorang penyusup untuk ngasih tahu informasi mengenai akun bank mereka serta password kartu kredit. Setelahnya dibawa lagi ke ruang tamu, masih dalam keadaan tangan terikat serta mata tertutup. Beberapa saat kemudian, Aaron ngerasa ada orang lain yang masuk dari pintu depan. Bisa jadi dokter, sebab terasa bahwa tangannya mulai dipegang-pegang seperti ngecek urat lengan. Lalu dipasangkan alat pengukur tensi, sampai kemudian disuruh menahan sakit saat disuntikan cairan pada tubuhnya yang membuat ngantuk hingga kesadaran mulai hilang. Pokoknya Aaron makin lemes. Dia nggak bisa berbuat apa-apa saat tahu bahwa Dennis dibawa keluar. Badannya susah untuk digerakin, namun masih sempat katanya mendengar seorang penyusup mengatakan bahwa mereka telah memasang kamera di seluruh isi rumah yang akan mengawasi tindakan Aaron selanjutnya. Pokoknya dia dilarang untuk menyelamatkan sang kekasih Dennis. Setelahnya lelaki tersebut pingsan akibat suntikan tadi, sampai paginya dia nelpon 911 dan bercerita dengan sedikit ngaco mengenai kejadian tersebut. Tugas polisi yang mendengarkan keterangan dari Aaron ini rada-rada nggak percaya dengan omongan dan kronologi tadi. Karena dia pun bercerita maju mundur, kacau dan seakan nggak yakin dengan yang diucapkannya karena emang kondisinya masih agak mabuk. Tapi bukan pertama kali ya petugas menghadapi kasus yang mirip begini. Mereka meyakini bahwa Aaron telah menghabisi nyawa Dennis, membersihkan isi rumahnya untuk menghilangkan bukti, serta mengarang cerita tentang penculikan yang telah terjadi. Mereka pun membawa paksa Aaron ke kantor polisi dan pencarian besar-besaran dilakukan untuk mengetahui di mana Dennis berada, berusaha untuk menemukannya dalam keadaan hidup atau tidak. Ada ratusan relawan ikut membantu nyari ke hutan-hutan, sungai, dan semak manapun karena bisa aja tubuh gadis itu sudah disingkirkan ke suatu tempat. Bahkan melibatkan anjing pelacak juga namun tidak membuahkan hasil. Sementara Aaron selama belasan jam menghadapi para detektif yang mengupayakan agar pemuda itu mau bercerita jujur dan memberitahu di mana dirinya menyingkirkan tubuh Dennis. Gak ada yang percaya tentang penculikan. Kalau emang bener coba deskripsikan tampang mereka, suaranya gimana? Bahkan gak ada juga kamera yang katanya dipasang di beberapa sudut rumah. Namun tetap aja Aaron gak bisa menjelaskan pada mereka dengan alasan pelaku saat itu menggunakan balak lava wajah dan daya ingatnya lemah kala kejadian akibat suntikan zat yang diterima. Polisi kemudian menghadirkan teman satu kos Dennis yang bercerita bahwa hubungan pasangan ini sangat kacau karena Aaron berhubungan dengan mantannya lalu ingin juga memiliki Dennis seutuhnya. Setahu dia, Dennis dan Aaron resmi putus pada 22 Maret dan bisa aja emang lelaki itu berniat jahat karena ajakan rujuknya ditolak. Namun Aaron bilang mereka emang baru balikan dan berpacaran lagi beberapa jam sebelum penyusup yang pakai baju menyelam itu datang menyerang ke rumahnya. Namun tetap aja para detektif ketawa dan tidak mempercayai omongannya. Polisi kemudian memeriksa aktivitas rekening keduanya karena kan Aaron bilang mereka sempat yang ngasih informasi bank pada para penyusup. Ternyata nggak ada transaksi apapun yang terjadi pada akun milik Dennis. Hanya ada pada rekening Aaron, yaitu 2 jam sebelum dia menghubungi 911. Jadi sekitar jam 12 siang di mana dirinya telepon pihak bank penerbit kartu kredit untuk dicairkan dana besar yang akan digunakan untuk membeli kapal perahu. Bahkan Aaron juga bercerita bahwa para penculik sempat meminta tebusan senilai $8.500 atau 120 juta rupiah untuk melepaskan Dennis. Namun detektif makin ngerasa aneh, sebab uang segitu terlalu dikit untuk sebuah kejahatan terstruktur dengan resiko besar sampai membawa pergi anak gadis orang. Nanggung banget uang segitu. Keanehan ini yang kemudian mendorong polisi memanggil dokter untuk membantu memeriksa kondisi Aaron. Menurut mereka pupil mata pemuda itu melebar yang bisa akibat mabuk atau dia sebenarnya menderita penyakit mental schizophrenia.
Salah satu gejalanya adalah ya pupil mata membesar tadi, dan ini biasanya menimbulkan halusinasi juga. Hasil pemeriksaan itu yang meyakini pihak kepolisian bahwa Aaron telah mengarang cerita mengenai semua kejadian tersebut. Bahkan kemudian FBI juga ikut campur dalam menangani masalah ini, dan langsung ya pihak FBI memasangkan alat lie detector pada tubuh Aaron yang kenyataannya pemuda tersebut dinyatakan gagal dalam tes kebohongan. Akhirnya Aaron meminta pengacara untuk menjadi juru bicaranya, lalu diizinkan pulang sampai panggilan selanjutnya. Kehebohan berita yang sempat menyebar kemana-mana pun kemudian diralat oleh pihak kepolisian Vallejo sebagai hoax semata. Aaron dianggap memberikan berita bohong. Semua meyakini bahwa Dennis sudah menjadi korban kebrutalan lelaki itu, hingga foto wanita tersebut pun mulai terpampang di mana-mana supaya siapapun yang punya info atau menemukannya agar segera melapor pada pihak kepolisian, baik dalam keadaan hidup ataupun tidak. 2 hari kemudian, yakni tanggal 24 Maret sore, redaksi surat kabar San Francisco Chronicle menerima email yang mengaku dari si penculik yang telah membawa Dennis. Mereka mengatakan bahwa wanita itu masih hidup dan kondisinya sehat. Bahkan dikirim juga sebuah rekaman suara Dennis yang menceritakan mengenai isi berita koran itu yang terbit di tanggal 24 Maret tersebut, termasuk tentang kecelakaan pesawat di pegunungan Alpen yang terjadi di hari itu. Ini membuktikan bahwa emang Dennis masih hidup, namun ada kejanggalan yang dirasa pihak kepolisian. Pertama, suara Dennis dalam rekaman seperti tenang dan tidak ketakutan. Yang kedua, bahwa alamat email yang digunakan untuk mengirim pesan tadi adalah milik Aaron Quinn. Polisi makin pusing dan bingung, lalu berpikir apa mungkin pasangan itu sebenarnya berkomplot untuk ngerjain polisi. Namun buat apa mereka melakukannya? Mereka sama-sama orang pintar dan hebat. Bahkan detektif bolak-balik yang ngecek handphone Dennis yang tertinggal di rumah Aaron, tapi tidak ada jejak apa-apa di sana. Nggak ada bukti juga mereka merencanakan penculikan ini sebelumnya. Sampai di hari ketiga, yakni Rabu 25 Maret 2015, dengan langkah gontai Dennis kebingungan menuju ke rumah ibunya di Huntington Beach, California, yang jaraknya sekitar 600 km dari rumah Aaron. Dia lemas lalu coba mengetuk pintu, namun ibunya sedang tidak di tempat. Makanya menuju ke rumah tetangga yang membantunya menghubungi 911. Cerita yang diungkapkan oleh Dennis bahkan lebih aneh lagi dari apa yang diungkapkan Aaron. Katanya setelah dibawa oleh penculik, dia ditempatkan pada ruangan gelap dan akan mengikuti tes sesuai protokol yang diterapkan oleh bos mereka. Dia diperlakukan sangat baik, dikasih makanan enak, minum, tidur, bahkan mandi dengan segarnya. Namun saat polisi mulai memanggil FBI untuk lebih serius menangani kasus ini, ternyata Dennis menolak dan minta didampingi pengacara. Sebab para petugas FBI menurutnya mulai kasar dan terus memojokkan untuk mengakui kebenaran kisah di balik semua drama ini. Bahkan pada 25 Maret malamnya, pihak kepolisian Vallejo menggelar konferensi pers yang menyatakan bahwa sekali lagi, mereka nggak percaya sama Aaron dan Dennis, serta dengan lantang mengumumkan mengenai kejadian ini adalah bohong atau hoax semata. Setelahnya tahu sendiri, pasangan ini menghilang sebab caci dan makian selalu menyerang mereka yang dianggap nyari sensasi dan pansos. Bahkan ada yang nekat mulai berbuat anarkis pada keluarga Dennis serta keluarga Aaron. Sampai 2,5 bulan kemudian, yakni pada 5 Juni 2015, kepolisian di Dublin, California menemukan sebuah handphone yang menurut beberapa saksi berhubungan dengan suatu insiden di wilayah tersebut. Handphone ini ditelusuri dan membawa mereka ke sebuah kabin pinggiran kota South Lake Tahoe, California. Setelah didatangi ke sana, mereka melihat ada mobil curian yang pemilik aslinya adalah penduduk di Vallejo. Polisi segera mendobrak kabin tersebut, lalu menangkap seorang pria atletis bertubuh tinggi yang kemudian diketahui bernama Matthew Muller berusia 38 tahun. Penggeledahan dilakukan hingga petugas menemukan senpi, alat penyetrum, laser penyorot, lampu flash super terang, kacamata renang yang dilakban, dan juga ada pakaian menyelam. Semua temuan ini cukup mengagetkan, sebab setelah dilacak dan diperdalam investigasinya, diketahui Matthew adalah seorang lulusan ilmu pengacara dari Harvard, serta mantan tentara angkatan laut yang sama sekali nggak pernah kenal atau memiliki hubungan relasi apa-apa dengan Aaron Quinn atau Dennis. Bahkan FBI dan kepolisian melakukan penyelidikan ulang hingga menyadari apa yang telah diceritakan oleh Aaron maupun Dennis selama ini adalah kebenaran. Semua itu jujur dan betul terjadi, nggak ada yang dikarang-karang. Mungkin salahnya cuma sedikit, yakni pelakunya bukan beberapa orang, namun cuma satu orang, yakni si Matthew sendirian, yang memang berusaha menciptakan keadaan bahwa penculiknya banyak agar Aaron terkecoh dan Dennis ketakutan.
Selanjutnya juga diketahui bahwa korban dari Matthew bukan hanya Aaron dan Dennis, ada banyak sebelumnya, dan yang terakhir itu di Salt Lake Tahoe, di mana handphone Matthew terjatuh dan berhasil dilacak, karena calon korbannya yang merupakan pasangan suami istri berhasil melawan. Terjadi baku hantam namun berhasil kabur. Diketahui juga Matthew merupakan pria yang sangat jenius namun punya masalah kesehatan mental serta mengidap bipolar. Sebelum menculik Dennis, ternyata Matthew udah mengintai pasangan ini selama 3 minggu sebelumnya dengan menggunakan kamera pada pesawat drone dan mengikuti kemanapun Dennis pergi. Drone ini dilihat oleh Aaron pada malam sebelum kejadian. Ada cahaya kelap-kelip di atas atapnya dan udah sempat diceritakan sama polisi. Namun petugas kemarin menganggap dia cuma membual serta meremehkan tiap detail keterangannya. Di malam peristiwa, Matthew datang sendirian setelah tahu pasangan itu tertidur pulas dan mendobrak masuk dengan senjata serta benda-benda menyilaukan yang telah disebutkan oleh Aaron. Bahkan setelah menyuntikkan cairan yang bikin lemes, Matthew sempat menggagahi Dennis tepat di samping Aaron yang mulai tidak sadarkan diri. Pagi harinya Matthew nelpon Aaron lagi dan minta uang tebusan $8.500 hingga Aaron pun langsung nelpon pihak bank untuk dicairkan senilai itu. Namun sebagai formalitas, pihak bank nanyain ya buat apa uang segini dengan mendadak. Aaron mengarang cerita buat beli kapal perahu katanya. Dia nggak berani ngomong yang sebenarnya karena takut Dennis bakal diapa-apain. Ternyata setelah duitnya cair, Matthew nggak bisa dihubungi lagi. Nomornya tidak aktif, uangnya disimpan dalam lemari dan Aaron pun menangis hingga memutuskan untuk nelpon 911 guna meminta bantuan. Untuk informasi tambahan, dulu Matthew menggunakan nomor handphone yang satu kali pakai, sistem injeksi, makanya sulit untuk dilacak oleh pihak kepolisian. Itu juga yang menjadi alasan kenapa Aaron gagal dalam tes kebohongan. Dia nervous karena terjadi penekanan oleh pihak kepolisian. Email yang dikirimkan kepada surat kabar San Francisco Chronicle berasal dari akun Aaron juga dilakukan oleh Matthew yang tentu aja sudah dibajaknya. Dan suara rekaman Dennis juga sebenarnya dalam keadaan ketakutan. Namun Matthew menyuruhnya untuk tenang hingga dilakukan beberapa kali rekaman untuk mendapat hasil yang diinginkan Matthew. Sampai pada bulan Juni ternyata Matthew udah bosan dengan Dennis. Dia disuntik sampai pingsan, lalu diturunkan di taman kota dekat kediaman ibunya Dennis sampai wanita itu berjalan gontai dan dibantu tetangga untuk melapor polisi. Aroma menyengat karbol dan darah di kasur Aaron disimpulkan disetting oleh Matthew agar polisi menuduh Aaron telah menghabisi pacarnya lalu melakukan bersih-bersih rumah. Perlu diingat bahwa baik Aaron dan Dennis sama sekali belum pernah melihat wajah Matthew secara langsung karena kan selalu pakai penutup wajah, balaklava namanya. Mereka baru melihatnya saat sudah tertangkap. Bahkan ada beberapa korban lain muncul ya setelah persidangan yang berlangsung dan mengaku telah digagahi oleh Matthew Mueller. Lelaki tersebut mendapat hukuman total 71 tahun penjara atas segala perbuatannya. Sementara karena dorongan pengacara serta orang terdekat, akhirnya Aaron dan Dennis menuntut pihak kepolisian kota Vallejo atas tuduhan menyebar berita bohong, perlakuan tidak sopan, penghinaan dan menolak melindungi mereka saat takut dan trauma pasca penculikan. Keduanya memenangkan perkara hingga memperoleh ganti rugi senilai $2,5 juta Amerika. Mereka kemudian menikah pada tahun 2018 dan dikaruniai seorang putri di tahun 2020. Setelahnya menulis sebuah buku sesuai pengalaman mereka tadi yang diberi judul Victim F. Bagaimana menurut kamu? Apa yang bakal dilakukan jika dalam posisi pasangan ini, di mana udah cerita sejujurnya malah diketawain dan dituduh sebagai pelaku kejahatan? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya. Supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2 dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.